Kenapa budaya? Karena setiap pikiran orang itu tidak bisa tidak terikat dua faktor yang sangat melekat, yaitu satu, subjektivitas dan relativitas. Itu ciri daripada budaya adalah subjektivitas dan relativitas. Coba kita madhabnya Syafi'i ya, ini saya juga Syafi'i ya sama Gelembusung Syafi'i. Ya, andai kan satu hari di baskom, saya butuh dikobok boleh nggak? Atau kita dikucur tapi netes gitu, nggak sah kan? Karena ada air mustakmal. Kalau Imam Maliki enggak, dikobok juga boleh, asal aja mampu jigong baik. Kenapa? Ini kan jelas subjektivitas itu muncul dari pengaruh geografis. Imam Syafi'i tinggalnya di pinggir sungai, Maliki tinggalnya di padang pasir. Maka air sebaskom itu besar dalam pikiran dia. Imam Syafi'i biasa di sungai Nil. Waktu mudanya di sungai Dajlah. Lihat air berlimpah ruah, makanya boros air. Nah, itu persoalannya. Sampai ada seorang anggota dewan kita ke Maroko, wudhu, buka keran, dimarahi, dicaci maki. Ini gimana? Jadi gimana maksudnya ini? Ya nggak boleh. Ini dikasih contoh, ambil gayung, segayung tuh cukup, tidak cukup, harus cukup. Diperet-peret begitu. Karena tradisinya seperti itu. Saya juga dulu dengan ketua PKKBN itu siapa namanya Haryono Suyono, dengan Tuti Alawiyah waktu itu dengan Ibrahim Hussein gitu. Salat zuhur di Masjid Az-Zaitunah di Tunisia. Mereka nyorong saya suruh jadi imam, oke dah, saya jadi imam. Saya juga dimarahin, siapa yang angkat kamu jadi imam di sini? Lah, ini gimana? Jadi nggak boleh di sana. Kalau kita sudah imam selesai sudah furoda, sholatnya masing-masing, nggak ada berjamaah itu. Bayangkan, ini kan perbedaan. Nah, ketika berbeda, yang benar mana? Dari situ persoalannya. Nggak bisa dalam fikih yang benar mana nih, nanti menyalahkan orang lain, betul nggak? Kemudian juga di dalam bab zakat, Imam Syafi'i zakat itu hanya zakat ziro'ah itu hanya makanan pokok dan bertahan lama seperti gandum, beras dan sebagainya. Kalau Imam Abu Hanifah apa saja yang keluar dari bumi ya wajib dizakati. Kalau Imam Syafi'i orang nanam padi dapat 5 juta keluar zakatnya, nanam cabai dapat 200 juta nggak ada zakatnya. Kalau Imam Syafi'i semua apa saja yang dari bumi zakatnya ziro'ah, nggak mesti makan pokok. Kenapa berbeda? Subjektivitas berpikir berbeda. Imam Syafi'i menetapkan zakat itu karena dia melihat yang penting adalah mengamalkan strategi pangan dari sisi strategi pangan. Tetapi Abu Hanifah melihatnya dari sisi keadilan sosial, kayak berbeda dong. Yang benar gimana? Jadi kita melihat hukum-hukum juga selalu berbeda karena sudut pandang yang berbeda. Bapak-bapak melihat gelas ini di sebelah mana? Barat ya? Kata saya sebelah timur. Berbeda enggak? Yang benar mana? Nah, itulah persoalannya. Ketika berbeda sudut pandang, sekalipun nampaknya tanakud, tapi bukan tanakud, bukan kontradiksi. Hukum kontradiksi karena tanakudun khulfu qadiyataini fi kaifin wasidku wahidin amrun ufi. Ada dua hal yang paradok, ini logika. Mesti yang satu salah, yang satu benar. Itu kalau sudut pandangnya sama. Kalau sudut pandang berbeda, ya tidak tanakud namanya. Saya bilang ada di timur, Bapak bilang ada di barat karena duduk kita berbeda. Jadi itulah makanya kita fikih itu hasil pandangan para ulama yang berbeda-beda. Maka kalau itu agama ya harus satu dong. Berarti yang mana? Itulah persoalannya.
Jadi artinya apakah hukum itu mengikuti perkembangan zaman atau permanen selamanya? Pokoknya ya begitu. Nah sudah pokoknya ya nggak usah berdebat lagi pokoknya mah. Ya kan begitu persoalannya. Oke. Akan kita uji sekarang. Yuk kita uji sekarang. Ada salah satu hukuman dalam hukum Islam yaitu pencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ini adanya di surat Al-Maidah ayat 38 dan 39. Semua kitab fikih yang saya baca potong tangan. Apakah ini peradaban atau agama? Potong tangan ini. Nasnya qat'iyud dilalah. Oke, qat'iyud dilalah. Dilalahnya qat'i. Mana sih kan as-sariqu pencuri laki-laki, was-sariqatu pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Oke, mari kita bicarakan. Apakah ini putusan potong tangannya Allah berkehendak seperti itu? Saya ngeri ya. Masa tangan dipotong? Masa tangan dipotong? Allah yang bikin, kamu yang motong. Oke. Satu. Saya mau nanya. Faqta'u aydiyahuma. Maksudnya apa faqta'u itu? Bahasa Indonesianya apa? Faqta'u aydiyahuma. Potong gitu. Dari mana Anda faqta'u potonglah? Dari mana maknanya qata' itu potong? Yuk kita lihat ayat yang lain. Surat Al-An'am ayat 45 yang berbunyi faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Faquti'a dabirul qaumi, dipotong nggak tangan mereka? Dipenjara? Ya, dicegah. Oke. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 72. Wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu bi ayatina. Dan kami putus upaya mereka orang-orang yang mendustakan ayat, diputus tangannya, dipenjara, dihalau. Kemudian di surat Yusuf ayatnya ayat 31. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ketika perempuan-perempuan Mesir itu melihat Yusuf lewat di tengah mereka sedang mengupas buah-buahan, akbarnahu, mereka terkagum wa qatta'na aydiyahunna. Apa pada potong tangannya gitu? Atau tersayat apa dipotong tangannya? Dari mana Anda memastikan bahwa faqta'u artinya dipotong? Tidak selalu demikian. Oke, satu itu. Aturan di alam dunia semua itu nggak ada potong tangannya, di penjara supaya dia jangan bisa mencuri lagi, bukan dipotong tangannya. Yang kedua, faqta'u aydiyahuma, tangan. Itu berarti faktor potong itu hasil ijtihad kan? Hasil ijtihad kan? Lalu tangan. Tangan itu apa? Dari ujung jari sampai, kalau sampai sikut, tangan ini tangan bukan? Ini tangan bukan? Sampai mana putusnya? Tidak jelas, hasil ijtihad. Jendiknya aja bisa enggak? Sampai sikut boleh enggak? Tidak ada kepastian. Hasil ijtihad pergelangan tangan ini. Dua. Oke. Yang ketiga, berapa jumlah yang perlu yang layak dipotong? Berapa nilainya? Itu juga ulama berbeda pendapat. Antara Syafi'i, Maliki, Hambali, ada yang 100 dirham, ada yang 200 dirham, ada yang dirham, bermacam-macam. Itu ijtihad mereka. Betul? Udah. Lalu kita tanya lagi. ID itu jamak bukan?
yadun. Kalau musananya Pak, yadani, betul. Kalau jamak aidi. Berarti yang dipotong berapa tangan? Empat-empatnya. Aidi itu berarti 4. Bukan tangan kanan atau tangan kiri, 4. Yadun 1, yadani tangan 2. Kalau aidi, wa tukallimuna aidihim, tangan-tangan mereka. Berarti dua-duanya itu satu yang dipotong. Itu juga tidak jelas. Iya kan? Itu juga tidak jelas. Kanan atau kiri? Ya hasil ijtihad. Motongnya di mana? Hasil ijtihad. Kalau asariqu yadun wahida, asariqatu yadun wahida, berarti kan yadahima, bukan aidihima. Berarti kan 4-4-nya. Kenapa 1? Itu juga hasil ijtihad juga. Jadi tidak semudah itu mengambil keputusan itu. Kemudian yang kelima dalilnya, setelah Allah mengatakan faktau aidiyahuma jazaan bima kasabu, sebagai balasan akibat perbuatan mereka, nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah, ya, wallahu azizun hakim, Allah maha bijaksana, maha aziz dan maha hakim. Ayat berikutnya, faman taba mim ba'di dzulmihi, apabila mereka bertobat setelah zalim, bertobat, wa aslaha, dan memperbaiki diri, fa innallaha yatubu alaih, Allah akan mengampuni dia. Kalau setelah itu mereka bertobat dan memperbaiki, Allah akan mengampuni dia. Innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau tangannya diputus, untuk apa bertobat? Sudah putus kok. Ini kan persoalan. Nah, jadi hasil ijtihad mereka itu jangan dikultuskan, pasti benar dong. Bahwa kita berkembang zaman ini. Jadi artinya bahwa dalam tafsir-tafsir juga ternyata kan karena pengetahuan mereka belum memadai, jadi akhirnya ya tafsir juga banyak mitos-mitos juga kok. Jangan dianggap. Ini kan saya dari dulu saya selalu dikatakan, digebrak meja, pinter kamu tak pinter Imam Syafi'i. Jadi artinya tidak mungkin orang zaman sekarang mengalahkan orang zaman dulu. Masuk akal enggak? Mana yang lebih pinter? Sekarang atau zaman dulu? Gimana lagi? Nah itu kan persoalannya. Ini kita buka semuanya. Jadi ini kita bukan melawan agama, ini budaya yang hasil budaya mereka. Kita menafsirkan semacam itu dengan pengetahuan yang sangat sederhana waktu itu. Ilmu nahwu juga dalam perkembangannya, solop perkembangannya, belum ada morfologi, belum ada sintaksis, belum ada filologi, belum ada semantik, belum ada fiqh lughah, belum ada sosiolinguistik, belum ada psikolinguistik, belum ada sagudang, belum ada kok. Hanya pas-pasan begitu saja. Nah ternyata apa? Ya itulah ternyata akhirnya ya pada zamannya semacam itu. Jadi ini adalah karena penafsiran-penafsiran pada zamannya semacam itu. Jadi saya mah tidak ingin menyalahkan siapapun. Itu pada zaman selesai. Cuman kalau diizinkan kita ingin mencoba karya orang itu sudah bagus. Bisa nggak kita sempurnakan? Boleh nggak? Kalau Kang Ubed bikin mobil belum ada wipernya, kita tambah wiper, boleh nggak? Nah satu arah. Sekarang ditingkatkan lagi oleh Pak Badar, jadi 2 pelan cepat. Oleh Pak Ibnu ditingkatkan lagi, ada pelan, sedang, cepat. Lalu disempurnakan lagi oleh bapak-bapak pakai sensor. Kalau hujannya lebat bisa makin kencang. Kalau hujannya kecil dia pelan sendiri. Lampunya merah berhenti. Boleh nggak? Apakah fikih ini suatu putusan final untuk selamanya, everlasting, ataukah bisa dikembangkan? Saya ingin bukti. Imam Syafi'i ketika di Irak dan ketika dia pindah ke Mesir,
dirubah semuanya. Ada kaul qadim, ada kaul jadid. Nah, ada nggak sekarang kaul ajdad? Barangkali Pak Badar gitu. Ini adalah sekedar pertanyaan-pertanyaan kepada kita. Ada yang aneh lagi. Satu ayat ini. Bahwa dalam budaya Islam kita dilarang melihat wajah perempuan. Hadisnya saya tadinya mau saya bawa tapi kelupaan tadi itu. Hadisnya artinya begini, kalau kita perempuan kita harus membuang muka atau menundukkan. Bayangkan ibu-ibu, ketika ibu datang pada saya buang muka. Etis nggak Bu? Ini ayatnya, begini ayatnya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang mukmin supaya al-ghaddu itu artinya apa? Dikiranya nutup mata, membuang muka, membuang pandangan. Ya. Wa yahfadu furujahum, dan menjaga farji mereka, menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Surat An-Nur ayat 30. Al-ghaddu itu bukan dengan mata. Al-ghaddu itu artinya an-nadru bil mukh, dengan otak. Jadi artinya Anda melihat sesuatu, melihatnya dengan mata atau dengan pikiran. Yang nggak boleh itu melihat dengan pikiran, ngayali itu yang nggak boleh. Masa ngeliat muka orang nggak boleh? Bayangkan. Jadi dengan logika saja, Siti Khadijah pengusaha bukan, eksportir importir. Mungkin nggak serah terima kwitansi lewat jendela, nggak boleh orang. Ini jadi persoalan. Jadi ya ngelong lihat perempuan ya salah yang pandang kan ada masalah. Nah, mulai nggak boleh, udah nyurung itu. Ya dong, masa melihat perempuan nggak boleh? Makanya saya sering ini bukan katanya, orang perempuan datang pada saya, anu pakai kulaki, lihat saya ke bawah kulaki. Bilang, mana ndeleng rai kita, mana sisan? Enggak etis kok. Masa ngomong saya bukannya ke sana? Gimana lagi? Dalam pergaulan dunia internasional itu enggak layak begitu tuh. Masa ngomong sama orang nggak lihat muka? Tampak bisa sih lah. Ya ini. Jadi akhirnya Pak, yang dikorbankan perempuan lagi akhirnya. Supaya laki-laki tidak bisa memandang, ditutup mukanya kan, Masya Allah. Jadi selalu perempuan itu dikorbankan itu kan. Nah itu makanya jadi. Saya kira ya kalau sekali mau lampu hijau, kalau sudah nyinggung lampu kuning tuh. Kalau sudah melotot lampu merah baru, saya kira gitu. Ya artinya bahwa itulah bahwa mereka memahami Al-Quran seperti itu. Dan kita sekarang sudah pada situasi kondisi peradaban yang sudah berbeda. Apakah tetap kita akan berpegang pada hasil apa namanya ijtihad mereka, ataukah perlu diijtihadi lagi? Itu pertanyaan saya. Sebab kalau tidak saya khawatir nanti akan datang gelombang pemurtadan generasi muda karena melihat semacam ini sudah tidak sesuai dengan perikemanusiaan lagi. Masa anak kecil dikawinkan boleh? Ya kan? Masa perempuan dikawinkan dipaksa boleh? Boleh dan sah dalam kitabnya. Untung negara kita sudah buat undang-undang pernikahan, tidak boleh paksaan. Iya. Nah itu jadi ujungnya karena negara melarang kawin masih usia, berarti waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, negara kafir gitu. Nah ini kan jadi persoalan. Yuk kita bicarakan ini. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.